anak-anak, kita kembali lagi ke materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin kan kita sudah membahas tentang perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, tapi ada yang lupa, yaitu fase pertumbuhan. Sebelum kita mempelajari struktur biji dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, alangkah baiknya kita akan membahas tentang fase-fase pada pertumbuhan. Oke, langsung aja ya. Oke, kita langsungkan. Nah, ini ada yang namanya fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan dimulai dari fase lak. Fase lak atau ini fase inisiasi. Fase inisiasi. Apa itu? Fase yang baru mulai. Biasanya pertumbuhan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Fase inisiasi di sini. Kemudian setelah cukup untuk fase inisiasi, dia masuk ke fase lock. Atau di sini nanti fase sentral. Fase sentral. Ini apa maksudnya? Jadi di fase lock ini nanti akan terjadi lonjakan pertumbuhan yang cepat. Jadi cepat tumbuh sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Fase locknya selesai, dia akan ke fase stasioner. Stasioner ini fase di mana tumbuhan itu sudah berhenti tumbuh, sudah matang lah, istilahnya sudah matang tumbuhannya dan sudah stabil. Jadi fasenya di sini sudah fase stabil ya, fase stabil tapi pertumbuhannya. Dan nanti kalau misalnya ini sudah selesai, ya berarti di sini adalah tumbuhannya sudah mati. Gitu, itu fase pertumbuhan. Oke, fase pertumbuhan diawali dengan apa? Fase lak atau fase inisiasi, kemudian fase sentral atau fase log atau logaritmik, dan terakhir adalah fase stasioner. Ini fase akhir pertumbuhan sebelum dia mati. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Kita akan melanjutkan tentang struktur biji. Nah, oke ya, kita masuk ke struktur biji. Kenapa kita harus mempelajari biji? Ngapain coba? Kurang kerjaan. Mungkin ada beberapa orang yang berasumsi seperti itu. Tapi coba kita lihat, tanpa biji mana ada tanaman itu bisa tumbuh, bisa sampai menghasilkan bunga, buah, dan misalnya padi sampai bisa kita makan. Itu kalau nggak dipelajari strukturnya, ya kita akan tidak tahu bagaimana kita akan mentreatment biji tersebut. Jadi setiap biji itu unik ya. Ada yang dia itu bisa berkecambah karena dikasih tekanan, push. Jadi kalau kalian semakin diberi tekanan, mungkin kalian akan berkecambah. Enggak gitu ya. Jadi kalian mungkin akan bisa bertahan. Nah, itu juga biji juga seperti itu. Ada juga yang dia itu butuh ditangani atau bisa berkecambah ketika dia itu ada ditaruh di suhu yang rendah. Misalnya dimasukkan ke freezer selama beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan bahkan. Jadi dia baru bisa berkecambah. Ada juga yang dia itu harus dibakar terlebih dahulu. Wah, ini agak ekstrim ya, dibakar ya. Ya, jadi dia bisa berkecambah ketika dia kulit bijinya itu harus terlepas dengan cara dibakar. Kita nggak akan belajar membakar biji, tapi kita akan belajar struktur biji. Bagaimana struktur biji itu? Nah, struktur biji komponen utamanya ada 3, yaitu kulit biji, ada embrio atau calon individu, dan ada cadangan makanan. Ini kita umpamakan sini jagung ya. Ini misalnya jagung. Ini misalnya kacang. Ini kan monokotil, ini dikotil. Kotiledanya ada 2. Nah, struktur utama biji itu ada yang namanya kulit biji. Kulit biji ini adalah fungsinya untuk melindungi biji. Namanya kulit itu kan paling luar ya. Kulit biji itu fungsinya untuk melindungi biji. Terus ada embrio. Nah, sebelum embrio ada cadangan makanan dulu ya. Dari di sini ada cadangan makanan. Cadangan makanan. Buat apa cadangan makanan? Ya, untuk nanti tumbuhnya si nomor 3 ini, yaitu si embrio. Jadi ada kulit sebagai pelindung, ada cadangan makanan sebagai makanan nanti untuk si embrio ini. Oke ya.
kita tadi kan sudah mempelajari tentang struktur biji. Di bagian terluar ada yang namanya kulit biji untuk melindungi biji. Bagian lebih dalamnya lagi ada yang namanya cadangan makanan, dan paling dalam pada biji adalah embrio atau yang nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman dewasa, bayinya tanaman. Oke, nah di biji itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biji yang endospermik dan non endospermik. Biji yang endospermik itu adalah biji yang mempunyai endosperma. Contohnya tadi jagung. Contohnya biji jagung. Jadi sini ada embrionya, dan di sini ada endosperm atau cadangan makanan. Jadi biasanya biji-biji yang endospermik ini dia itu mempunyai embrio yang kecil ukurannya dibandingkan dengan endospermnya yang besar. Nah, ketika si embrio nanti tumbuh, cadangan makanan yang ada di dalam endosperm ini akan diserap oleh si embrio. Jadi cadangan makanannya di luar embrio. Terus kalau untuk biji yang non endospermik itu adalah biji yang dia itu tidak mempunyai endosperm. Nah, terus cadangan makanannya di mana? Nah, cadangan makanannya dia sudah berada di dalam embrio itu sendiri. Nah, untuk biji non endosperm kita contohnya tadi ya, kacang tadi ya. Gimana gambarnya? Nah, kacang tadi. Kita kan ini ada embrio. Ini ada kotiledon. Jadi namanya bukan endosperm kalau pada kacang ini, karena dia non endospermik. Kenapa? Karena cadangan makanannya dari induknya sudah langsung dikasihkan ke si embrio, jadi tidak membuat endosperm, jadi dia langsung ke bagian embrio. Nah, salah satu bagian embrio itu namanya kotiledon atau keping biji. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk biji endospermik adalah biji yang punya endosperm untuk cadangan makanannya, dan biji non endospermik adalah biji yang tidak mempunyai endosperm. Nah, jadi untuk mengganti cadangan makanannya dia akan menghasilkan atau dalam bentuk kotiledon seperti itu.